Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan atau mentutorialkan tata cara penggunaan chatbot AI Referensra, di mana chatbot AI Referensra ini bersumber dari Rensra Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Di sini ada keterangannya, Bapak Ibu, di mana tujuan chatbot AI ini adalah untuk mempermudah kantor kemenak kabupaten atau kota dan madrasah, MTS atau MAN se-Sumatera Barat dalam menganalisis dan mengevaluasi Rensra secara cepat, tepat, dan akurat agar sesuai dengan standar dan format Rensra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Jadi tujuan chatbot AI-nya seperti untuk ini ya Bapak Ibu, di mana chatbot AI ini akan memberikan panduan dan arah sesuai dengan data latih yang diberikan. Jadi dia tidak akan menjawab jawaban di luar dari yang dipelajari, di mana sumbernya yaitu dari Rensra Kanwil sebagai patokan utama, kemudian Rensra Kantor Kemenak Kabupaten Kota sebagai bahan untuk analisis, Rensra MTSN, dan Rensra MAN se-Sumatera Barat. Jadi tidak di luar dari sumber-sumber yang lain. Jadi berbeda dengan chatbot AI pada umumnya Bapak Ibu seperti ChatGPT Gemini, di mana jawabannya itu cenderung luas dan mungkin bisa saja tidak bisa dipertanggungjawabkan karena jawabannya berbeda-beda. Kalau ini sumbernya jelas, maka jawabannya bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja mencobanya Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Maka kita klik ini, klik chatbot AI. Maka kita akan diarahkan ke halaman chatbot AI untuk kita mereview Rensra kita Bapak Ibu. Di mana di sini tersedia 173 Rensra. Ini Rensra kantor, kabupaten kota, dan Rensra madrasah se-Sumatera Barat, termasuk Rensra Kanwil sebagai pembanding, sebagai rujukan utama. Di sini Bapak Ibu bisa menganalisis secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan sumber yang ada dari Rensra Kanwil. Jadi tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menganalisis Rensra, tapi tetap rujukannya ke Kanwil juga untuk informasi lebih lanjut ke perencana di wilayah Kanwil. Baik, kita akan mencoba. Di sini di permulaan pastikan Bapak Ibu sudah mengklik checkbox ini agar tidak terklik semuanya. Tujuannya Bapak Ibu agar chatbot AI tidak menganalisis seluruh Rensra. Dikarenakan kan yang mau dianalisis kan Rensra satker kita sendiri. Misalkan Rensra Kemenak Kota Padang, Rensra Kemenak Kabupaten Padang Pariaman, atau Rensra Kota Pariaman. Jadi kita hilangkan ininya. Setelah kita hilangkan ininya, kita klik Rensra Kanwil sebagai rujukan. Kemudian kita pilih Rensra instansi kita. Misalkan kita mau menganalisis Rensra Kemenak Kota Padang. Di sini kan tulisannya ada titik-titik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan ke sini. Tujuannya untuk memperjelas ini Rensra apa. Maka tertulis Rensra Kemenak Kota Sawalunto. Ini bisa diperlebar, tapi ini bisa juga diperjelas kepanjangan teksnya. Ini Bapak Ibu. Misalkan kita mau menganalisis Rensra Kemenak Kota Solo, misal Kemenak Kota Solo. Pastikan sudah dua sumber. Di sini sudah diberi petunjuk dua sumber. Pastikan Bapak Ibu dua sumber, jangan sampai seluruh sumber. Kemudian kita akan mencoba menganalisisnya. Ini pertanyaannya bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menganalisis, misalkan menganalisis bab 1, atau bab 2, atau bab 3 dalam Rensra. Kalau di sini kita akan memasukkan secara umum. Misalkan kita coba analisis secara komprehensif Rensra Kemenak
Kota Solo. Pastikan Bapak Ibu bahwa ini Kemenak Kota yang kita klik tadi, itu Kemenak Kota Solo. Kota Solo. Coba analisis secara komposisi rasa Kemenak Kota Solo dari awal sampai akhir, termasuk per bab. Nah, ini contoh prompt untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu disilahkan bebas bertanya. Boleh Bapak Ibu mengerucutkan pertanyaannya, misal analisis bab 1, bab 2, atau berkaitan dengan data. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya lebih lanjut. Misalkan kita coba dengan pertanyaan ini. Coba analisis secara komprehensif dan setelah Kemenak Kota Solo dari awal sampai akhir terus per bab. Jadi Bapak Ibu tidak perlu panjang pertanyaannya karena CBA ini telah diprogram, telah diset jawabannya. Dia akan mencoba membandingkan Renstra Kemenak yang bersangkutan, kantor kabupaten kota bersangkutan atau madrasah yang bersangkutan dengan Kanwil, dan dia akan menganalisis perbaikannya dan lainnya. Ini kita langsung coba saja, coba analisis. Kita tunggu jawabannya. Kita tunggu sekian beberapa detik. Jadi sembari kita menunggu, promnya, pertanyaan Bapak Ibu tidak perlu panjang-panjang. Karena dia sudah diset, dia akan mencari kesalahan yang perlu diperbaiki dan mengarahkan bagaimana cara memperbaikinya, dan juga penjelasan yang berikutnya mengenai kemiripan dengan Renstra Kanwil supaya tidak jauh dari standar dan formatnya. Di sini kita bisa melihat jawabannya. Jawabannya cukup jelas Bapak Ibu, cukup panjang. Jadi bisa kita coba. Misalkan seperti ini. Jika seandainya Bapak Ibu jawabannya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu bisa mencoba bertanya lagi misal. Atau jika Bapak Ibu mau menghapus, misalkan chatnya sudah terlalu banyak, bisa kita hapus di sini. Hapus history chat. Maka dia akan kembali seperti kosong lagi. Misalkan kita mau kita hapus. Kita kembali ke awal lagi. Itu kalau misalkan Bapak Ibu sudah panjang chatnya. Misalkan kita coba lagi pertanyaan tadi. Jika jawabannya seandainya tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau ibaratnya itu kurang detail, Bapak Ibu bisa bertanya kembali supaya jawabannya lebih detail. Tapi di sini jawabannya akan diformat Bapak Ibu. Dia akan mencari kesalahan, dia akan mencari memberikan catatan perbaikan, before dan after-nya, kemudian mencari kesalahan pengetikan. Misalkan bukan madrasah yang bersangkutan, atau kesalahan misal double madrasahnya dalam satu Renstra, atau kesalahan font yang tidak seragam, atau kesalahan-kesalahan lainnya. Nanti akan diarahkan Bapak Ibu. Di sini analisis per bab, dokumen serabab 1 pendahuluan. Bab ini menyajikan kondisi umum potensi permasalahan. Analisis SWOT telah dilakukan untuk memetakan kekuatan, namun ditemukan kesalahan fatal pada bagian rumus dan pengukuran. Kaitan dengan Renstra Kanwil, secara struktur bab ini sudah selaras dengan sistematika pendahuluan pada Renstra Kanwil. Catatan perbaikan. Ini maksud kami Bapak Ibu, ada catatan perbaikan. Dia akan mengarahkan sebagai asisten untuk mengarahkan bagaimana pasnya dengan Renstra Kanwil. Jenis data perbaikannya terdapat data instansi Mojokerto. Ini bisa kita cross check Bapak Ibu. Mojokerto yang terbawa ke dalam dokumen ini yang menunjukkan kurangnya ketelitian dalam proses. Jadi caranya kan misalkan ditemukan Mojokerto, kita bisa mencoba. Misalkan kita mau buka dokumennya. Kita buka dokumennya, kan tadi kan Kota Solo. Kota Solo. Jadi bisa kita cross check Bapak Ibu ke Renstra kita. Jadi silakan kita buka. Kemudian kita cari yang namanya Mojokerto, seperti yang misalkan kita coba di Microsoft Edge.
Kemudian setelah itu kita lakukan perbandingan dengan yang diberikan oleh AI tadi. Jadi langsung kita praktek untuk memastikannya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar jawaban AI saja. Jadi ada Mojokerto. Kita pastikan apa betul jawaban chatbot AI ini Mojokerto. Kita tekan Mojokerto. Kita tunggu beberapa saat. Mojokerto. Terdapat dalil lain yang terbawa ke dalam dokumen ini. Kurangnya telitian. Kita cari Mojokerto. Lagi proses. Ini contoh sampel saja Bapak Ibu. Ini kota Solo. Kota Solo kita pastikan ini kota Solo ya. Laporan seksi Dikan Kemenak Kabupaten. Di sini, ini ada sedikit yang tertinggal. Di sini akan diarahkan Bapak Ibu. Jadi di sini pakai dalil. Ini yang maksud kami itu dia tidak akan lari dari penjelasan di luar dari sumber. Di sini ada dalil, di mana dalilnya dari Renstra itu sendiri. Misalkan kita mau cek laporan seksi Dikan Kemenak Kabupaten Mojokerto. Kita bisa klik ini. Nanti diarahkan, dia akan meng-highlight Mojokerto tersebut di Renstra yang di nomor yang kita klik tadi. Ini sedang proses ya. Kita membutuhkan beberapa waktu. Dia akan otomatis akan dia highlight-nya Bapak Ibu. Akan di highlight. Kemudian misalkan kita abaikan saja ini, kita klik ini untuk menghilangkannya. Kita klik, kemudian kita melihat ini Mojokerto, betul? Apa betul? Di sini bisa kita pastikan Mojokerto. Ini ada Mojokerto Bapak Ibu. Ini dari Renstra Kemenak Kota Solo. Jadi bisa diperbaiki agar selaras dengan instansi terkait. Di highlight-nya. Mungkin di sini butuh waktu. Ini Bapak Ibu ada Mojokerto yang Renstra Kemenak Kota Solo. Ini contohnya. Ada 2 Mojokerto. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Jadi tujuannya ini sebagai asisten AI untuk membantu Bapak Ibu dalam mereview Renstra dengan maksimal. Jadi bisa sebagai perpanjangan tangan dari perencana Kanwil, yaitu dari Bapak Mulyono. Jadi tetap untuk keterangan lebih lanjut tetap dikonsultasikan kepada beliau, karena beliau akan mereview kembali hasil analisis dari Renstra atau hasil evaluasi Renstra dari Bapak Ibu. Tetap tidak bergantung sepenuhnya kepada chatbot AI, tetap AI ini sebagai pembantu saja Bapak Ibu. Tetap untuk keterangan lebih lanjut tetap dikonfirmasi kepada perencana di Kanwil. Di sini jadi cepat Bapak Ibu kita melakukan analisis Renstra asal kita memiliki sumber dari utamanya langsung. Kemudian ini ditemukan laporan seksi Dikan Kemenak Kabupaten Mojokerto. Ini diberikan otomatis AI akan memberikan, karena kita bukan Solo, diarahkannya laporan seksi di kantor Kementerian Agama Kota Solo. Kemudian nomor 2 ada visi misi tujuan, diarahkannya terwujudnya masyarakat yang rukun, masyarakat yang cerdas. Ini ada dalilnya Bapak Ibu. Jadi dalilnya ini dari Renstra Bapak Ibu dibandingkan dengan Renstra Kanwil. Ini Renstra Kemenak Kota Solo dia bisa melakukan mix dokumen antara Renstra Kanwil dengan Renstra yang kita pilih tadi. Jadi ini kaitan dengan Renstra Kanwil. Ini Renstra Kanwil. Ini Kanwil. Jadi dia tidak merujuk ke satu dokumen saja, tapi dari dokumen yang kita pilih, yaitu 2 dokumen tadi. Makanya oleh karena itu, untuk menghindari AI ini dia membaca seluruh dokumen, dan juga untuk mempercepat dia membaca, karena dokumen ini banyak Bapak Ibu, maka kita Renstra tertentu saja yang kita klik. Renstra Satker Bapak Ibu, dan diambilkan sebagai rujukan utama. Kaitan dengan Renstra Kanwil,
visi dan misi yang diusung telah sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan Kanwil. Jadi visi dan misi dari Resra Kemenang Kota Solo dari AI ini menganalisis visi dan misi yang diusung telah sepenuhnya selaras. Namun ada catatan perbaikan, yaitu perlu konsistensi dalam penulisan judul sasaran kinerja agar tidak terjadi kesalahan ketik yang berulang. Contoh before, meningkatnya pengolahan manajemen keuangan yang tertib. Ini ada kesalahan ketik. Ini ada buktinya Bapak Ibu. Buktinya ada. Jadi bisa Bapak Ibu ini ketahuan tertib. Jadi bisa Bapak Ibu perbaiki lagi sesuai dengan kaidah yang diberikan dari Resra Kanwil. Kemudian meningkatnya pengolahan manajemen keuangan yang tertib diarahkannya. Kemudian ada bab 3. Bab 3 yaitu target kinerja dan kerangka pendanaan. Bab ini memuat rincian target kinerja tahunan dan alokasi pendanaan yang bersumber dari rupiah murni, SBSN, PNBP hingga hibah. Jika dengan Resra Kanwil, matris kinerja dan pendanaan disusun berdasarkan cascading target dari Kanwil. Catatan perbaikan ini cascading. Jadi sudah sesuai Resra Kemenang Kota Solo dengan penyusunan misalkan cascading target dari Kanwil untuk memastikan bahwa kerja kabupaten kota mendukung ketercapaian target provinsi. Ini ada dalilnya Pak Ibu jadi Kanwil dari Kemenang Kota Solo dikaitkan. Kemudian ada catatan perbaikan. Ternyata setelah dibandingkan dengan Resra Kanwil, AI-nya menganalisis bahwa beberapa angka realisasi pada grafik dan tabel perlu dipastikan sinkronisasinya agar tidak menimbulkan kerancuan data. Contoh before, persentase realisasi anggaran mencapai 102% pada grafik. Ini yang jadi analisis dari AI-nya, 102%. Nah, ini dia akan membaca data termasuk gambar, termasuk teks. Di 102% bisa Bapak Ibu cross check masing-masing 102%. Kemudian setelah kita menemukan, maka dia menjelaskan perlu penjelasan tambahan atau koreksi jika angka tersebut melampaui pagu, misalnya karena adanya revisi jadi perlu penjelasan maksudnya Bapak Ibu. Tetap ini jadi dia mencari kesalahan yang perlu diperbaiki. Kemudian bab 4 berisi kesimpulan bahwa Resra ID menjadi panduan operasional bagi unit kerja dan KUA di lingkungan Kemenang Kota Solo. Kaitan dengan Resra, penekanan peralatan transformasi digital dan pengenalan tata kelola sudah sejalan dengan program Fitos Kanwil. Jadi temuan kesalahan pengetikan pada tabel 2.8 mengenai rumus pengukuran indikator terdapat laporan seksi di Kemenang Kabupaten Mojokerto. Ini penjelasan yang tadi. Ini sangat tidak sesuai. Dokumen ini merupakan Resra Kota Solo. Kemudian typo kelompok sasaran. Di sini bisa jadi kita sembari kita membaca CBI langsung kita cross check Bapak Ibu dengan Resra Bapak Ibu masing-masing. Jadi caranya tekan Ctrl F. Jadi langsung dipastikan betul tidak jawaban AI-nya. Bisa saja jawaban AI-nya ini ada sedikit kurang sempurna dan ada pas jawabannya. Jadi bisa Bapak Ibu cross check dengan baik. Kemudian ada lembaga zakat, diarahkannya di sini ada artinya lembaga zakat. Jadi tujuannya untuk mempercepat Bapak Ibu dalam menganalisis. Jadi bisa dipastikan lebih lanjut. Kemudian tertib, data kosong tidak sesuai. Beberapa tabel IKSK menunjukkan angka target dan realisasi yang sama persis. 100% realisasi di seluruh indikator secara seragam. Yang secara statistik memerlukan verifikasi ulang untuk memastikan data tersebut adalah data real dan bukan sekadar angka administratif. Ini analisis AI-nya. Jadi bisa Bapak Ibu dalami lebih lanjut agar bisa sempurna dan mendekati dengan Resra Kanwil. Tapi tetap nanti rujukannya, konsultasinya kepada konfirmasi ke perencana dari Kanwil itu sendiri, yaitu ke Bapak Mulyono. Kemudian untuk font tanda tangan, dokumen telah ditandatangani oleh PLT Kepala Kantor Haji Amril SAGMM. Ini. Namun pada beberapa lampiran tabel format pengetikan terlihat kurang rapi.
dengan adanya garis-garis merah spell check yang masih muncul pada dokumen akhir. Jadi dianalisisnya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu pastikan. Jadi semua instansi bisa yang di Kemenak yang Sumatera Barat dan juga kabupaten kota dan madrasah bisa mencoba ini Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa mencoba. Ya, jadi ini jadi otomatis, jadi sudah diprogram AI-nya Bapak Ibu, dia akan menilai secara objektif oleh AI itu sendiri dengan alasan yang logis dan terukur. Misalkan keselarasan strategis, skor 95. Dokumen sangat baik dalam menjelaskan visi misi dan sasaran dengan standar yang diserahkan oleh Kemenak Sumbar. Kelengkapan analisis, skor 85. Analisis SWOT dilakukan secara mendalam, akurasi data, skor 55. Kenapa? Nilai dikurangi secara signifikan karena adanya kesalahan copy paste data yang dihasilkan Kemenak Mojokerto ke dalam dokumen resmi Kota Solo yang dapat mengurangi kredibilitas dokumen sebagai perencanaan lokal. Kerap pihak administrasi, skor 75. Masih banyak ditemukan typo dan kesalahan penulisan istilah teknis yang seharusnya bisa dihindari dalam tahap final review. Jadi kerapian administrasi juga diceknya. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Mulyono, perencana ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Sumatera Barat. Jadi tetap koordinasi dengan beliau mengenai hasil dari revisi Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu pastikan ini dan juga direvisi di Rensranya. Kemudian setelah direvisi, nanti bisa juga Bapak Ibu nanti konfirmasi ke kami, nanti akan kami masukkan sebagai revisi Rensra. Jadi Rensra yang tadi, misalkan Rensra Kemenak Kota Solo, nanti akan dihapus dan diganti dengan Rensra yang revisi terbaru. Nanti bisa dites lagi sampai sempurna Rensranya, bisa mendekati Rensra Kanwil. Mungkin itu saja Bapak Ibu penjelasan dari kami. Bapak Ibu bisa mencoba lebih lanjut. Di sini cuman fitur tambahan Bapak Ibu. Di sini ada PPT, ini kami coba dari AI PPT Rensra Kanwil. Ini sekedar panduan saja Bapak Ibu. Ini PPT-nya mempelajari data dari sumber PDF dari Rensra Kanwil. Ini berdasarkan sumber dari Rensra Kanwil Bapak Ibu. Jadi dia akan melakukan pembuatan PPT secara otomatis. Ada ilustrasi, ada gambarnya, jadi tidak monoton tampilannya. Jadi bisa Bapak Ibu cek juga. Ini mana tahu bisa menjadi panduan Bapak Ibu dalam memahami Rensra Kanwil dari sisi tampilan PPT, karena bisa saja dari PDF yang sangat panjang. Bisa Bapak Ibu coba lihat PPT-nya dan bisa Bapak Ibu download. Bisa Bapak Ibu nanti lebih lanjut mencobanya, mengeksplor fitur-fitur yang ada di sini. Tapi tetap inti utamanya di sini Bapak Ibu, yaitu di sumber dan mengetik untuk mendapatkan analisis cepat mengenai analisis review Rensra secara mudah, cepat dan akurat, tapi tetap dikonsultasikan kepada perencana yang ada di Kanwil, terutama kepada Bapak Mulyono. Kemudian di sini ada infografis mengenai Rensra. Ini tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam memahami maksud dari Rensra Kanwil saja. Di sini ini bisa di zoom Bapak Ibu. Ini tren positif indeks KUB, indeks kerukunan beragam di Sumatera Barat terus menunjukkan kenaikan signifikan setiap tahun. 250 tokoh agama aktor kerukunan, 1.545 forum pokja penyuluh lintas agama, dan 5 desa sadar kerukunan pilot project. Dia ada 5 target pembangunan dari Rensra Kanwil Bapak Ibu. Ada kualitas ibadah, moderasi beragama, layanan keagamaan adil, pendidikan bermutu dan tata kelola bersih. Di sini ada capaian inovasi 39 kampung moderasi beragama, gerakan 324 masjid ramah.
Ini bisa Bapak Ibu explore lebih lanjut. Di sini ada semacam mind map yang tujuannya untuk mempermudah kita dalam memahami maksud dari Rensera Kanwil. Di sini khusus untuk Rensera Kanwil saja Bapak Ibu. Ini misalkan. Ini inti-inti maksud dari Rensera Kanwil Bapak Ibu. Seperti ini. Seperti ini. Kalau sudah tidak ada lagi panahnya, baju sudah mentok Bapak Ibu. Jadi maksudnya berarti sampai di sini. Jadi pemberian zakat wakaf itu dibagi ke dalam program kampung zakat, sertifikasi kompetensi nazir, dan program satu wakaf Indonesia. Misalkan nih Bapak Ibu mau mengetahui lebih lanjut tentang maksud dari kotak yang diberikan. Misalkan kita tanya program kampung zakat. Ini dikarenakan jawabannya itu sudah diprogram Bapak Ibu, jadi dia nanti akan mencari formatnya akan sama, tapi kita ambil saja pilih saja nanti maksud dari kampung zakat ini, analisis program kampung zakat. Dia otomatis membandingkan dengan Rensera yang kita klik tadi. Rensera yang kita klik itu Rensera Kota Solo. Ya, tidak apa-apa. Atau kalau kita mau lebih spesifik, bisa kita hilangkan ininya. Tapi ini kita ambil saja maksud dari kampung zakat, yaitu program kampung zakat dijadikan sebagai strategi utama dalam transformasi pengelolaan zakat dari pola konsumtif menjadi produktif. Program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi umat melalui bantuan modal usaha dan pembinaan berkelanjutan. Jadi dia akan menganalisis. Jadi karena AI-nya ini sudah diprogram untuk menganalisis, membandingkan antar dokumen dengan Rensera Kanwil. Jadi dia akan menganalisis program kampung zakat yang ada di Kemenak Kota Solo yang kita klik tadi. Jadi program ini merupakan bagian integral tujuan kedua Rensera Kanwil. Dokumen Rensera Kota Solo perlu lebih mendetail rencana spesifik untuk pengembangan kampung zakat di wilayahnya, mengikuti pola pendokumentasian keberhasilan dan hambatan seperti faktor cuaca atau kesiapan SDM. Contoh before, lakukan pembinaan kampung zakat di Kota Solo. Contoh after, mengembangkan kampung zakat sebagai pusat pemberdayaan ekonomi produktif berbasis potensi lokal melalui sinergi pendanaan Basnas dan pembinaan teknis oleh penyuluh agama guna mentransformasi mustahik menjadi muzaki. Ini dia akan menganalisis dengan jadi tugas dia itu sudah terkonsep Bapak Ibu. Terkonsep, dia akan membandingkan Rensera. Ini nilai ya, ini untuk secara objektif ada alasan logis dan terukur, tapi ini hampir sama seperti tadi. Jadi Bapak Ibu bisa memastikan program Bapak Ibu yang ada dalam Rensera itu apa yang perlu diperbaiki berdasarkan dari dasar Kanwil. Selain Bapak Ibu melakukan chatting pertanyaan di sini, bisa Bapak Ibu coba dengan menggunakan ini, mind map ini. Seperti tadi, jangan lupa sumbernya Bapak Ibu. Sumbernya yaitu Bapak Ibu klik. Atau kita mau mencoba Kemenak lain. Kita mau mencoba Kemenak, misalkan kita mau mencoba Kemenak Kabupaten Tanah Datar misal Bapak Ibu. Kita lihat program dari Kanwil. Program dari Kanwil yaitu kita ambil yaitu layanan moderasi dan kerukunan beragama. Kita ambil. Kemudian kita ambil desa dan kampung sadar kerukunan. Atau kita coba penyelesaian konflik sosial ini. Kita coba. Nanti dia akan menganalisis program dari Kanwil ini berdasarkan dengan Rensera yang program dari Kabupaten Tanah Datar ini berdasarkan dengan Rensera Kanwil. Seperti apa analisisnya, apa yang perlu diperbaiki, dan akan diarahkan before afternya seperti apa, dan juga untuk lebih lanjutnya. Dan di sini ada penyelesaian konflik. Sistem peringatan dini EWS KUA diposisikan sebagai garda terdepan.
para mediator FKUB, forum kerukunan umat. Pastikan ini dua sumber Bapak Ibu, yang sebanyak sumber, tujuannya agar spesifik ke instansi Bapak Ibu. Penanganan kasus spesifik kaitan dengan Renstra Kanwil. Kanwil menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama SK2 dengan target nilai indeks umat beragama. Jadi bisa menambah pemahaman kita Bapak Ibu terhadap Renstra Kanwil, seolah-olah kita bertanya kepada si pembuat Renstra Kanwil itu sendiri. Jadi kita bisa dimanapun kita berada, misalkan kita di kantor atau di rumah, kita bisa memahami lebih dalam mengenai Renstra Kanwil dengan fitur yang ini. Ini fitur yang sangat interaktif sekali Bapak Ibu. Selain melakukan fitur chatting, jadi inilah perbedaannya dengan chatbot AI pada umumnya yang hanya bisa lewat chatting. Dan ini ada, dan ini bisa Bapak Ibu explore lebih lanjut dengan syaratnya hanya memiliki akun Google saja, gratis, bisa diakses kapan saja. Ini dokumen perlu memastikan bahawa instrumen AWS di KKUA didukung oleh anggaran yang memadai dan sediaan tersertifikasi. Dalam menerima konflik akan mitigasi tidak hanya bersifat administratif namun berdampak nyata. Contoh before, menyelesaikan konflik agama yang muncul di masyarakat, aktor memperkuat fungsi mitigasi melalui aktivasi AWS pada seluruh KUA kecamatan dan mengoptimalkan peran FKUB sebagai mediator konflik. Salah pengetikan, di sini karena kita buat menganalisis tanah datar, jadi ketemu sama dia. Jadi ini ada, jadi bisa Bapak Ibu cross check langsung dengan PDF-nya seperti tadi, seperti ini misalkan. Jadi bisa dipastikan apakah jawaban AI-nya sudah benar. Ini tertulis pelanggaran hak beragama, seharusnya pelanggaran. Jadi cepat Bapak Ibu, kita cepat merevisinya, kita cepat ketahuinya. Data tidak sesuai berapa 8, data spesifik untuk data dengan strip atau kosong yang menunjukkan belum tersedianya data pengukuran mandiri di tingkat kabupaten. Ini tetap dikonsultasi lebih lanjut. Ini Bapak Ibu ada. Tetap dikonsultasi lebih lanjut Bapak Ibu kepada perencana Kanwil mengenai analisisnya. Ketika konsisten font terdapat format tabel yang tidak seragam, misalnya penggunaan garis merah, spell check mesti aktif dalam pilihan matriks. Ini ada nilai objektif, situasi strategi, dokumen sangat mendalam dan memetakan risiko pembangunan, akurasi referensi, berhasil menegakkan posisi dari Sumatera Barat, kualitas administrasi, skor nasional yang menurunkan namanya kesalahan typo pada istilah-istilah penting pada nama daerah, serta adanya data tingkat yang masih kosong atau belum tersedia yang seharusnya menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan 5 tahunan. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Mulyono, perencana ahli media kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, sangat interaktif sekali. Bisa di sini dan bisa juga lewat ini. Jadi bisa Bapak Ibu berselancar, dan ini inti maksud dari Renstra Kanwil Bapak Ibu. Telah dirangkumnya, atau mau mencoba lagi pemberdayaan perpustakaan rumah ibadah dibandingkan dengan Renstra yang kita klik tadi, yaitu tanah datar. Jadi sudah kami masukkan seluruh Renstra yang Bapak Ibu upload dari Google Drive Kanwil, setelah kami masukkan, dan bisa Bapak Ibu coba. Dan apabila jika ada revisi, nanti akan kami ganti. Ini masih PDF yang dari lama, nanti akan kami ganti sesuai dengan Renstra revisi Bapak Ibu. Jadi tepat akurat sesuai dengan Renstra yang ada saat ini. Jangan lupa dikonfirmasi Bapak Ibu agar ada perubahan dari sumbernya. Ini masih pakai Google Renstra yang Bapak Ibu upload di Google Drive. Di sini nanti dia akan melakukan analisis, diskusikan otomatis Bapak Ibu. Diskusikan apa yang dijelaskan sumber ini tentang pemberdayaan perpustakaan rumah ibadah dalam konteks budaya dan literasi yang lebih luas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita mengeksplornya secara dalam dua versi, yaitu dengan mengetik dan juga dengan ini untuk memperdalam programnya Bapak Ibu sesuai dengan isian dari Renstra Bapak Ibu. Tapi di sini umumnya dipakai yang ini. Umumnya tujuannya untuk mempercepat kita dalam menganalisis. Jadi Bapak Ibu sendiri bisa menganalisisnya dengan chatbot AI ini. Jadi siapapun bisa mengakses chatbot AI ini
dengan harapan bisa memaksimalkan Rensranya sesuai dengan arahan dari standar dan format dari Rensra Kanwil. Diharapkan bisa seperti itu. Jadi mungkin menunggu waktu apa Ibu? Menunggu waktu, tunggu saja. Mungkin agak sedikit lama dia analisis. Tunggu waktu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan analisis masing-masing. Jadi tidak harus menunggu informasi atau jadi kalau bisa sebelum diupload ke Kanwil, kalau ada sumbernya dari dasar Kanwil, lebih baik kita pastikan dulu supaya nanti saat ini mungkin agak sedikit lama. Jika ditemukan kondisi seperti ini, bisa kita refresh saja. Jadi perlu waktu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan lama, kita refresh saja dan kita ulang lagi seperti tadi. Tunggu saja jika lama. Jika lama, kita refresh saja Bapak Ibu, karena menimbang waktu dan tidak akan mempengaruhi kualitas jawabannya. Jika kita refresh saja karena mungkin terlalu lama ya, kita refresh saja, tidak apa-apa. Kita refresh saja, kita ulang. Tanyanya ini karena jaringan mungkin. Kita ulang lagi. Kita pilih dan juga kita ambil misalkan Kota Bukit Tinggi misal Bapak Ibu. Kita coba yang kayak tadi, kita ambil yang tadi. Kita coba layanan keagamaan, tinggal agama dan keagamaan. Kita coba kualitas mendidik misal. Kualitas pendidikan yang lebih luas. Ini ya Bapak Ibu. Kita tadi mengklik pendidik saja tadi. Jadi kita tunggu saja. Nanti AI-nya akan menganalisis dua sumber, pastikan Bapak Ibu. Jadi kita bisa mencoba dengan dua cara. Jadi kita mungkin bisa menunggu waktu, bisa beberapa detik dan beberapa menit Bapak Ibu. Karena menyesuaikan dengan ini muncul. Jadi itu yang maksud kami tadi. Jika jawabannya tidak muncul, lama tidak muncul, maka di refresh saja, maka kita ulang lagi. Ini AI-nya akan menganalisis Rensra dari yang kita klik dengan Rensra Kanwil Kota Bukit Tinggi terhadap program kualitas mendidik. Maka analisis kualitas pendidik dan pendidikan agama keagamaan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama. Ini ada sumbernya dari Rensra Kota Bukit Tinggi. Berdasarkan sumber, upaya penegakan kualitas ini mencakup beberapa dimensi strategi, sertifikasi dan kualifikasi akademik. Fokus utama adalah peningkatan persentase guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam yang memiliki sertifikat pendidik. Target di Kota Bukit Tinggi total 78,50%, guru madrasah 98,06%. Ini bisa Ibu cross check lagi, memastikan apakah jawabannya sudah. Ini ada itunya Bapak Ibu yang dia kutip tadi Rensra itu dari desa Kota Bukit Tinggi. Ini ada 78,5, temukan 98. Jadi bisa Bapak Ibu pastikan nantinya. Di asesmen kualitas AKG, AKK, pengukuran kualitas dilakukan secara sistematis oleh asesmen kualitas guru, kepala madrasah, internalisasi. Jadi ini program yang dijelaskan oleh Rensra Kota Bukit
Bukit Tinggi. Jadi sudah jelas, sudah rinci terasi evolusi beragama ini dari Kota Bukit Tinggi di kutipnya. Ketinggalan, mungkin ada catatan perbaikan. Nah, kalau kaitannya kebijakan ini sangat relevan dengan kegiatan 31 SK 31 pada Rensra Kanwil yang menekankan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini Rensra Kanwil. Jadi dia akan memixkan apa Ibu. Jadi dia nggak berpatokan dari dokumen dari Rensra Satker kita saja. Nah, akan dirujuknya, akan dirangkumnya. Kami juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas antar daerah, perkotaan, dan pedesaan guna menghindari kesenjangan mutu. Ada catatan perbaikan apa Ibu? Dokumen harus lebih teliti dalam membedakan target operasional antara pengawas Satuan Pendidikan Islam dan Kristen agar tidak terjadi kerancuan data pada indikator kinerja. Selain itu, strategi penanganan kendala finansial guru honorer dalam mengikuti PBG perlu dipertegas. Jadi bisa Ibu verifikasi jawabannya dan bisa ditindak lanjut dan dikonsultasi lebih lanjut kepada perencana Kanwil untuk memastikan dengan jawaban AI-nya. Nah, bisa saja AI ini hanya sebagai membantu ya Bapak Ibu, bukan menggantikan. Bisa saja ini secara konsep betul, tapi secara praktek mungkin tidak belum ada secara praktek. Nah, jadi contoh before, meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, afternya diarahkannya Pak Ibu. Jadi kualitas pendidik dan pendidikan ini seharusnya meningkatnya kualitas dan profesionalitas pendidik melalui akselerasi sertifikasi PPG, penguatan kompetensi digital, dan internalisasi nilai evolusi beragama guna mewujudkan standar mutu pendidikan bangsa yang berdaya saing global. Jadi diarahkannya apa Ibu? Jadi bisa sebagai asisten dari Rensra Kanwil itu sendiri. Jika dasar sampai mengetikkan kan kemana, sudah ditemukan. Ini bisa Bapak Ibu perbaiki, ada instansi 50 kota. Jadi bisa Bapak Ibu perbaiki. Ini ada sumbernya Bapak Ibu. Ini bukan untuk mencari kesalahan, bukan, tapi ini untuk meluruskan saja Bapak Ibu. Saya nanti dipastikan 50 kota ya. Ini kalau ada tanda titik ini berarti dia rujukannya banyak Bapak Ibu. Ini ada 50 kota Bapak Ibu. Jadi Rensra kemana Bukit Tinggi. Ini perlu Bapak Ibu ganti ya. Ini akan diarahkannya. Ini bukan maksud mencari kesalahan, bukan, tapi ini untuk mengarahkan. Tiada inkonsistensi istilah terdapat kerancuan pada IKSK nomor 8 di bagian lampiran tertulis pengawas atau pendidikan Islam AKP. Ini di Rensra Bukit Tinggi. Ya. Namun di tabel target kinerja pengawas satuan pendidikan Kristen. Hal ini sangat membingungkan terkait sumber sasaran indikator. Jadi awalnya Islam kemudian Kristen. Dia mungkin bisa Bapak Ibu cross-check lagi. Ini ada Kristen Bapak Ibu. Caranya jangan diklik ini, cukup diarahkan saja. Jangan diklik. Di data kosong, beberapa indikator penting seperti presentasi materi digital dan presentasi perangkat kurikulum evaluasi bikin nilai baseline yang Bapak yang tulis N or A. N or A Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu pastikan ya ada N or A Bapak Ibu. Seharusnya jangan N or A. Yang seharusnya sudah memiliki data awal dari evaluasi periode sebelumnya. Kesalahan ketik, persenat C, seharusnya presentasi dan PS Warawi, seharusnya PS Parawi, dan Ustawa, seharusnya Utsawa. Ini merujuk dari Rensra Kanwil Bapak Ibu. Istilah-istilah ini. Ini Rensra Kanwil. Dibandingkannya. Ini ada rujukannya, jadi valid. Ini PS Parawi, PS Parawi, dan Ustawa ya. Jadi ini bisa, awal saja Bapak Ibu, nanti semakin direvisi maka nilainya akan semakin baik. Jadi ini ada Rensra awal. Ini kelengkapan komponen skor 85, bagus sekali. Kedalaman strategi skor 80, 40. Jadi ini bisa Bapak Ibu selancar lebih lanjut, baik lewat ketikan ini maupun dengan peta pikiran tadi.
Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terlebih dan terkurangnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.